Perkenalkan, nama saya Rosana Agnes Putri, NIM 1120 11524. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia itu adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya yang terbaik tersebut tuh dapat kita pelihara dan dapat kita jaga dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Manajemen sumber daya manusia juga merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Di sini fungsi dari sumber daya manusia itu ada 3. Yang pertama ada fungsi manajerial, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua ada fungsi operasional, yaitu ada pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga ada fungsi kedudukan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Seleksi penerimaan karyawan, yaitu tujuannya untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Terus yang kedua juga tujuannya untuk mengurangi turnover atau perputaran keluar masuknya karyawan di perusahaan. Untuk penempatan jumlah karyawan itu ada 2 metode, yaitu yang pertama ada metode non-ilmiah. Jadi jumlah karyawan yang dibutuhkan didasarkan perkiraan, bukan atas perhitungan dari volume pekerjaan dan standar prestasi kerja. Yang kedua ada metode ilmiah, yaitu jumlah karyawan yang dibutuhkan didasarkan perhitungan dan volume pekerjaan dan standar prestasi kerja. Di sini ada suatu penilaian prestasi kerja, yaitu faktor yang ada dimasukkan dalam pertimbangan penilaian. Selain memerlukan penelitian yang panjang, juga memerlukan biaya yang besar. Untuk menganalisis suatu faktor penilaian yang relevan, banyak pertanyaan yang dapat diajukan untuk menjadi kriteria layak pakai. Di antaranya, siapakah yang menentukan faktor penilaian, faktor apa saja yang sesuai untuk diimplementasikan, terus berlaku selamanya atau 1 atau 2 tahun aja. Terus untuk mendorong perilaku yang baik atau memperbaiki serta mengikis prestasi kerja di bawah standar, maka perlu adanya penilaian objektif dengan metode penilaian perilaku yang direncanakan. Ada penilaian kinerja, jadi sebagai catatan dari hasil-hasil yang diperoleh melalui fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama tempo waktu tertentu. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa prestasi kerja lebih menekankan pada hasil atau yang diperoleh dari sebuah pekerjaan sebagai kontribusi pada perusahaan. Tujuan dan manfaat dari penilaian kinerja nih. Tujuannya itu ada untuk membedakan tingkat kinerja karyawan, pengambilan keputusan administrasi seperti seleksi, promosi, retention, demotion, transfer, dan kenaikan gaji. Ada pemberian penalti seperti bimbingan untuk meningkatkan motivasi dan diklat untuk mengembangkan keahlian. Manfaat penilaian kinerja kalau untuk bagi karyawan yang dinilainya itu untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, terus kejelasan standar yang diharapkan mereka, umpan balik dari kinerja yang lalu, akurat dan konstruktif, dan menambah pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Kalau manfaat bagi penilainya yaitu kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja karyawan untuk perbaikan manajemen selanjutnya. Terus kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan individu dan departemen yang lengkap. Terus ada untuk pemahaman yang lebih terhadap pribadi karyawan sebagai media untuk mengurangi kesenjangan antara sasaran individu dengan sasaran kelompok. Terakhir ada sebagai media bagi upaya peningkatan hubungan antar pribadi karyawan dan atasan. Manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan yaitu yang pertama untuk perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan. Yang kedua untuk meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan. Yang ketiga untuk meningkatkan kualitas komunikasi, motivasi karyawan secara keseluruhan. Yang keempat untuk keharmonisan hubungan dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Yang kelima, karyawan yang potensial menjadi mudah terlihat sehingga memudahkan perusahaan dalam pengembangan sumber daya manusia.
Model penilaian kinerja mencakup 3 aspek, yaitu untuk mengidentifikasi segala ketentuan yang menjadi area kerja seorang manajer untuk melakukan uji penilaian kinerja. Terus ada pendekatan sistem penilaian kerja, harus mengidentifikasi prestasi kerja yang berhubungan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu ada pendekatan input, proses, output. Pendekatan ini merupakan suatu bentuk yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan, mulai dari sebuah proses yang mengelola input menjadi output. Yang kelima, menurut Ruki juga menjadi fokus perhatian dari metode ini adalah manusianya. Proses penilaian tahap identifikasi, pengukuran garis besar model penilaian menggunakan 2 jenis skala dugaan atau behavioral expectation skala. Tahapan manajemen memfokuskan penilaian pada hasil kerja yang berbasiskan pencapaian sasaran kerja individu. Jadi kesimpulannya, kepuasan kerja adalah cara seseorang pekerja merasakan pekerjaannya merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya yang didasarkan aspek-aspek pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Karyawan yang lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaannya akan mengutamakan pekerjaannya daripada balas jasa, walaupun balas jasa itu penting. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.